Buang ke atas. Oke ya. Atas dari ini. Terang kan. Diterangkan. Ya. Kawat lagi. Ini terang ya, berasa. Oh dia sudah. Jadi kita bawa. Bawa ini tas. Cek 1, 2, 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Shobir Shadiq SPDI MPD yang insya Allah malam ini akan mengisi pengajian kita, akan berbagi ilmu kepada kita semua. Beliau ini adalah putra daripada Bapak Adi Lutfi atau anak semata Bapak Adi Patah Dokter Gigi, atau anak semata daripada Bapak Tunggul Ilham. Ini ponakannya beliau. Ini nama semata jadi tiang seperti biasanya sebelum mulai pengajian pada malam ini. Tiang ini terlebih beliau bertawassul terlebih dahulu, bertabaruk dengan sama-sama membaca Fatihah, pahala Fatihah yang tinggi pertama tiba Nabi Muhammad SAW dengan ucapan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. لجميع الأولياء الله تعالى ولجميع العلماء الشهداء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الخليل بن والشيخ الشيخ الأشعري والشيخ بولس كوبور سيد محمد نبي الملك الحبيب منزل المستوى ولحبيب حسن بن بهرون والشيخ نووي البتاني والشيخ ياسين الفاداني والشيخ وهاب حسب الله والشيخ بسري الشمسري والشيخ محمد صالح الحمداني والشيخ إبراهيم الخالدي والشيخ مصطفى الخالدي والشيخ محمد إدريس إسباب والشيخ نووي إدريس والشيخ مجد إبراهيم والشيخ إبراهيم والشيخ حسن مصطفى والشيخ ينيدي والشيخ كمير والشيخ عبد الستار والشيخ سوق عبد الستار والشيخ غيري والشيخ محب الله والشيخ ولد الله والشيخ سهابري والشيخ نجم الدين والشيخ خالد والشيخ أهلا والشيخ أبو سليم والشيخ أحيان المختار والشيخ سكران والشيخ مزهار والشيخ محسنين والشيخ تيسير إبراهيم والشيخ ساتر إدريس والشيخ عبد الكريم والشيخ عبد الحفيظ والشيخ متولي والشيخ سباوي والشيخ عمر كلاي والشيخ أحمد تلاتة والشيخ منصوري منصور والشيخ مرزوقي منصور والشيخ طاهر والشيخ رئيس كابلة ولجميع المشايخ شيخنا شؤوننا لكم الفاتحة. Sehingga al-Fatihah ternyata tiba diintar dan satuan keluarga lintas masih hidup, ternyata tiba satuan masyarakat dusun Karangbedir. Mudah-mudahan selalu anak Allah panjangan umurnya, kesehatan selalu diri dan zahir wal batin. Allah mudahkan segala urusannya. Allah luaskan rezekina, Allah berkahi hidupna, berkahi umurna, berkahi rizkina hartana.
Allah berkati keturunannya, mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah, berlimpah, mengalir dan barokah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya, impiannya, harapannya, cita kita, mulianya, doanya. Jika kena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan dengan segala penyakitnya. Setelah meninggal dunia, mudah-mudahan terapang selalu kuburnya, terbebasan dengan siksa kubur, terbebasan dengan fitnah kubur, terkumpulan selalu bersama orang-orang yang saleh. Terjadi yang kuburnya teman syurga hadhihi yahdakumul Fatihah. Terakhir pertanyaan ternyata di pasal dulu sudah tetap isi pengajian ini dengan selesai oleh khusus beliau Mukarram guru kita Ustaz Sabiri. Mudah-mudahan terberikan kesehatan dan afiatan, panjang umur, disukseskan dalam setiap urusan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib dalam keadaan berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri pengajian rutinitas tiap minggu Sami pada malam Selasa. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, termasuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada tiap muslim ini adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap muslim. Niki nikmat terbayar isi dunia. Nikmat niki tidak bisa kita bayar dengan harta benda yang kita miliki. Tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Ada salah satu kisah yang Tiang pernah dengarkan dari guru Tiang. Ada salah satu orang yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan tiap muslim ini diberikan hadiah yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Aniki ketika orang ingin melaksanakan ibadah haji, ketika berada di padang Arafah, dia menaiki sebuah bukit yang agak tinggi, kemudian menyaksikan ribuan orang menggunakan pakaian yang sama serta putih. Tidak ada yang bisa membedakan mbesa sugih, mbesa jenak. Tidak ada yang membedakan mana orang yang memiliki jabatan, mana orang yang tidak memiliki jabatan. Mau dia itu perempuan, laki-laki, semua sama, menggunakan pakaian yang serba sama. Sehingga orang ini ketika dia menyaksikan kejadian yang keadaan semacam itu, maka terlintas di dalam hatinya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan iman dan Islam yang diberikan kepada beliau. Maka keluarlah ucapan rasa syukur yang beliau rasakan itu dengan ucapan Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Niki ucapan yang timbul daripada seseorang yang menyaksikan
kenikmatan Islam luar biasa. Sampai dia mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman dan Islam, dan cukup itulah sebagai kenikmatan. Niki cukup sebagai kenikmatan. Maka setelah diucapkan kata-kata tersebut, kemudian dia menyelesaikan sisa dari rukun haji sampai selesai ulit. Ketika tahun berikutnya orang niki mendapatkan hadiah yang sama. Mari minta baik hidayah oleh Allah Taala taufik untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tempat yang sama di padang Arafah, kemudian dia menyaksikan semua orang menggunakan pakaian yang serba putih. Mari timbul perasaan lain. Mulai timbul lagi perasaan yang dulu yang dia rasakan untuk bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat iman dan Islam. Ketika orang ini ingin mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha min ni'mah, sendikman dia ucapan ini tiba-tiba ada orang di belakang menepuk pundaknya, terkepak belakang murid, seraya mengatakan mahlan ya fulan, ndot perlu seberat bahasa dengan dikir murid. Kemudian orang ini mengatakan di belakang ini menepuk pundaknya mengatakan Dedik man baca ucapan tersebut. Kenapa? Karena para malaikat dari tahun kemarin sampai nanti nikmat selesai mencatat kebaikan-kebaikan yang timbul karena sebab ucapan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Nikmat selesai tercatat kebaikan yang dia ucapkan karena rasa syukur yang Allah Taala berikan, karena rasa syukur yang dia ucapkan karena sebab diberikan hidayah taufik karena menjadi orang Islam. Niki alhamdulillah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Niki Sayyidina Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kami ini adalah sekelompok kaum yang diberikan kemuliaan oleh Allah Taala dengan sebab kita itu beragama Islam. Niki bahasa beliau. Niki sekali lagi nikmat iman dan Islam niki adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Tiap punya guru namanya Kiai Qaimuddin. Beliau punya karangan kitab luar biasa banyak sekali. Dan beliau pernah mengatakan, coba kita lihat bagaimana bagaimana nikmat iman ini yang akan kita rasakan. Coba kita bayangkan, kata beliau. Kita bayangkan ketika nanti di akhirat, kata beliau. Ini manfaat daripada keimanan. Beliau katakan kalau kita bayangkan ketika kita berada di akhirat, selaku dengan saat beriman kepada Allah Ta'ala itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya pasti akan dikeluarkan. Niki bahasa beliau. Niki adalah bentuk bagaimana manfaat daripada keimanan yang kita miliki. Sehingga perlu sekali kita niki tiang terusami untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niki syukur. Karena dikatakan para ulama, in kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau berada pada suatu nikmat, far'aha, maka jagalah, rawatlah nikmat tersebut. Karena kebanyakan orang itu dicabut kenikmatan daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang tersebut disebabkan karena kurangnya rasa syukur. Kurangnya rasa syukur dari yang ditipu daripada orang tersebut sehingga kenikmatan yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah billah. Nah, ini yang perlu kita rawat. Kemudian kenikmatan yang kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak kalah besar, kenikmatan yang tidak kalah agungnya, yaitu kenikmatan kita niki dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Niki nikmat yang kedua siapa yang beri? Setelah kita beriman kepada Allah Ta'ala, nikmat iman dan Islam, kemudian kedua nikmat kita niki dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bersama wahai para jamaah, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, namun menjadi umat yang pertama kali akan memasuki ke dalam surga. Dan umat yang paling mulia. Tidak ada umat yang melebihi kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan label sebaik umat nenten karena sebab kita
Akan tetapi ini semua adalah sebab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini bersambung kepada beliau. Maka dikatakan oleh sebagian para ulama, kullu ma yata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa hasan. Segala sesuatu yang bersambung, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala sesuatu itu akan menjadi baik, akan menjadi mulia, akan menjadi terhormat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi mulia sebaik-baik umat karena sebab Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad Nabi terbaik. Ampura kita pengusaha ini enten pernah mohon kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tentu ini dituah munasab kepada Allah Ta'ala yang Allah jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak pernah terucap ucapan tersebut di dalam diri kita ataupun orang-orang sebelum kita di luar, kecuali ucapan itu muncul daripada para nabi. Ini kita yang pernah baca satu kitab yang berjudul Sabilul Ittiqad, kitab yang disusun yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di dalam kitab ini disebutkan daripada Wahab ibnu Munabbih, beliau menyampaikan suatu riwayat yang beliau baca. Beliau mengatakan qara'tu fi ba'dil kutub. Saya membaca di sebagian kitab bahwasanya di kitab tersebut tercantum riwayat tentang Nabi Allah Musa, di mana Nabi Allah Musa ini mendapatkan kitab sebelum diturunkannya Taurat. Ini kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi ini penuh. Sak wajib kita imani, yang wajib kita yakini ada 4. Ini kisah 4 sak wajib kita yakini. Sak pertama Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ini kisah wajib kita ketahui. Sedangkan dikatakan oleh para ulama ada 104 kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi. Nenten 4. Cuma sak 4 ini sak wajib ketahui. Yang 4 ini wajib kita ketahui. Sebenarnya ada 104 kitab. Kemudian ada beberapa kitab, ada 10 kitab daripada 100 itu yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Ada 10 kitab. Dalam riwayat lain dinamakan Al-Wah, dalam kitab lain dinamakan Suhuf. Suhuf Musa, makanya disebutkan dalam surat Nabiran. Al-A'la itu Nabiran Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Ini suhuf ini adalah lembaran-lembaran kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat. Nabi bahasa kitab ini dikatakan dikisahkan oleh Wahab ibnu Munabbih di dalam riwayat tersebut, Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialek percakapan antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percakapan tersebut sekitaran keistimewaan, keafdalihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Al-Wahyi, sediman kitab Taurat ini, kata Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni ajidu fil al-wahyi ummatan. Wahai Tuhanku, saya mendapati dalam kitab Al-Wahyi, lembaran-lembaran kitab ini, sekelompok umat yang mana kelompok umat itu mereka melaksanakan sholat sehari semalam cuma 5 kali sembahyang, 5 kali kewajiban. Maka katanya Nabi Musa, faja'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Rabbi wahai Tuhanku. Nunasa, jadikan umat yang mereka itu melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali itu jadikan sebagai umatku, bahasa Nabi Musa. Maka di situ Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa hum ummatu Ahmad. Wahai Musa, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad. Nabi Ahmad ini salah satu daripada nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini memiliki nama yang banyak. Nenten hanya Muhammad, kemudian Ahmad, ada nama yang lain Syafiq, ada lain ada nama yang Mahi, ada lain ada Yasin, Toha, Muzammil. Ini adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ini penuh. Katanya para ulama, kathratul asma yadullu ala syarafil musamma. Ini bahasa para ulama, banyaknya nama menunjukkan akan kemuliaan orang yang memiliki nama. Namun penuh gelar dengan ini berarti mulia. Padahal dengan sebuah gelar doktor, profesor, misalkan penuh embel-embel gelar mulia, berarti
Niki banyaknya nama menunjukkan orang itu mulia. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW memiliki nama yang sangat banyak. Setelah nikah, kata Nabi Musa, ya Rabbi wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah ummatan, wahai Tuhanku, saya mendapati dalam kitab alwah ini sekelompok umat yang mana mereka itu melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Faja'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku, bahasa Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala mengatakan hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Malik mengatakan Nabi Musa, ya Rabbi wahai Tuhanku, ini ajidu fil alwah ummatan, saya mendapati dalam kitab alwah sekelompok umat yang mana kelompok umat tersebut ketika akan makan mereka yazkurullah, mereka menyebut namamu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saliman kelor. Faja'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku. Nabi Muhammad, Nabi Allah Ta'ala mengatakan hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Nabi Muhammad SAW. Malik Nabi Musa bahasa karena dialek percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala dalam kitab tersebut yang baca ini sampai 2 lembar lebih. Niki berbicara sekitaran bagaimana keistimewaan umat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi wahai Tuhanku, ini ajidu fil alwah ummatan, saya mendapati dalam kitab Allah sekelompok umat yang mana kelompok umat tersebut selesai mereka makan, mereka yahmadu, mereka mengucapkan alhamdulillah, memuji Engkau. Kemudian kata Nabi Musa, dan sebelum makanan itu hancur, sebelum makanan itu sirna daripada perut mereka, Engkau telah mengampuni kesalahan mereka. Faja'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku. Kata Allah Ta'ala hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Niki alhamdulillah tiang urusan itu keluar dalam niki dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, selesai baca alhamdulillah, niki mau ampunan dosa. Niki bentuk bagaimana Allah Ta'ala niki memanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun umat-umat terdahulu yang tenar, bahkan diriwayatkan kalau umat-umat terdahulu niki melakukan suatu perbuatan dosa, maka ketika pagi hari tercatat dosa niki tertulis di depan pintu rumah. Sehingga selaku dengan saliwat di balik niki julun balik pasin serius. Ternyata fulan ini kayak balik ubian gawe minum khamar, ubian gawe zina, ubian wah mati dengar, tercatat, tertulis. Tapi umat Nabi Muhammad SAW alhamdulillah tertutup si Allah Ta'ala. Niki bentuk bagaimana keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, perlu kita syukuri ini yang perlu sekali kita syukuri nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada tiap urusan. Di situ Allah Ta'ala mengatakan hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sampai riwayat sabelu di akhir-akhir daripada percakapan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ini, bahasa Nabi Musa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi wahai Tuhanku, laqad basatal al-khairat al-katsira ala Ahmad ummati. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bahasa Nabi Musa, Engkau telah membentangkan kebaikan demi kebaikan kepada Ahmad dan umatnya. Faj'alni min ummati. Bahasa Nabi Musa, ya Allah, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Niki permohonan Nabi Musa. Kita ketahui bersama Nabi Musa niki termasuk daripada nabi-nabi yang penuh kesabaran, yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Di antara 25 nabi niki ada nabi yang termulia di antara mereka yang diberikan gelar Ulul Azmi, nabi-nabi yang memiliki kesabaran lebih daripada yang lain. Di antara nabi-nabi Ulul Azmi niki adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang Allah Ta'ala utus sebagai Rasul, yang Allah Ta'ala angkat menjadi Nabi, memohon kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Niki Nabi, ucapan Allah Ta'ala, Nabi bahasa Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam ayat yang berbunyi, ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Niki ayat niki menegur Nabi Allah Musa. Inni istafaitu, katanya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, wahai Musa, inni istafaituka, saya memilih engkau, birisalati wa bikalami, saya jadikan engkau untuk menjadi rasulku, utusanku, wa bikalami, dan saya jadikan engkau sebagai kalimku, seorang hamba yang mampu bercengkrama, mampu berbicara, berdialek dengan Allah Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Langsung baca Allah Ta'ala garawas. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, sungguh Allah Ta'ala itu mengajak Nabi Allah Musa untuk berbicara
tanpa melalui perantara dari malaikat Jibril alaihissalam. Niki keistimewaan mangkobah azim, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, tapi tetap Nabi Musa niki memohon kepada Allah Taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Niki alhamdulillah. Sekali lagi perlu kita syukur. Maka di situ Allah Taala mengatakan wa khudh ma'atitu qaumin minasyakirin. Wahai Musa, khudh ma'atitu. Terimalah apa yang saya beri. Terima, syukuri bahasa Nabi, katanya Allah Taala kepada Nabi Musa. Wa kun minasyakirin, jadilah engkau termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Padahal begitu tingginya derajat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa, tetap Nabi Musa ini memohon kepada Allah Taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita syukuri sekali lagi. Nikmat kita ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ummatul marhumah. Dikatakan para ulama kita ini sebagai umatul marhumah. Umat yang sangat-sangat dirahmati. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, Inni rahmatun muhdah, saya adalah rahmat yang diberikan hadiah kepada umatku, bahasa Nabi. Coba kita bayangkan, Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi yang penuh rasa kasih sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan alhamdulillah kita sebagai warga Lombok khususnya, atau secara umum kita sebagai warga Indonesia senantiasa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita niki merayakan Maulid Nabi karena sebab rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Niki aneh jika ada orang yang mengatakan kenapa kita merayakan Maulid Nabi. Ya aneh. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar dengan akal sehat. Kok bisa-bisanya ada seseorang yang mengatakan ngapain merayakan Maulid Nabi? Padahal kalau kita tanya kepada orang tersebut, ketika dia memiliki putra, ketika dia memiliki anak, ketika dia menikah, kemudian dia melahirkan, dia memiliki seorang putra ataupun putri, senang napun dia. Pasti dia akan mengatakan saya senang. Saya hanya senang berdiri di jet. Semua orang gembira untuk memiliki anak. Kan begitu? Semua kita menuntut gembira memiliki putra. Bahkan ketika kita memiliki anak sampai paku memiliki sampai dia menggorokkan kambing atau sapi, gorok sapi untuk nabi saking gembiranya dia memiliki putra, memiliki putri atau memiliki cucu. Dendek saat kita menuntutkan sapi. Saudara kita, teman kita memiliki anak saja kita gembira. Bagaimana kalau kita itu dengan Nabi Muhammad SAW yang pasti Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaat. Masa kita tidak boleh bergembira dengan kelahiran Nabi? Nah, ini kira-kira masuk menggunakan logika sendiri. Jadi nanti tahu akal tiang kalau ada orang yang mengatakan kenapa merayakan Maulid Nabi. Secara logika, secara tabiat manusia pasti tidak akan gembira. Sedangkan Nabi Muhammad ini pasti beliau akan memberikan kita syafaat. Berbeda halnya kalau putra putri yang kita lahirkan di Al-Qur'an. Ketika kita memiliki anak yang lahir ini kita tidak ketahui apakah dia itu akan memberikan kita manfaat atau akan memberikan kita mudarat ketika dia akan besar. Dapat itu sedikit. Jadi mantap oleh di jari ini akan memberikan kita manfaat atau tidak, tapi tetap senang. Tetap kita itu merayakan kelahiran anak tersebut, tetap kita bergembira, bersyukur. Kita undang masyarakat, kita undang teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk merayakan kelahiran anak kita. Tapi kenapa ketika kelahiran Nabi kita mengatakan untuk apa kita merayakan Maulid Nabi? Na'udzubillah min dzalik. Ini kita adalah sekali lagi supaya kita tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat semacam itu. Karena sekali lagi secara tabiat manusia dia akan bergembira dengan kelahiran anaknya. Secara otomatis pasti kita itu harus gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi perlu dalil, tidak perlu dalil daripada Al-Quran, tidak perlu dalil daripada hadis, tidak perlu dalil daripada ulama-ulama. Cukup dengan logika yang bisa ini secara tabiat manusia. Itu sesuatu yang wajar dan lebih itu adalah yang lahir Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang penuh rasa kasih sayang kepada kita sebagai umatnya. Coba yang pernah beberapa waktu yang lalu hadir pengajian di Tuan Guru Kohar. Kebetulan beliau ini Tuan Guru Kohar hafizahullah wa semoga beliau sehat dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan urusan, dimudahkan urusan beliau Allah Taala, dipanjangkan umurnya alhamdulillah. Niki beliau ini membuka kajian kitab setiap hari Senin niki kitab Sunan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah niki adalah kitab-kitab hadis.
Kitab-kitab hadis yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Hakim dan macam-macam ini. Kebetulan waktu tiap hadir ini yang dibaca adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Kebetulan di dalam hadis tersebut tiang yang giliran untuk membaca. Tiang baca di dalam riwayat tersebut ketika Nabi Muhammad SAW niki menghadiri melaksanakan haji wada. Penyikan beliau haji wada dalam ayat niki dalam hadis niki tiang baca. Ketika beliau niki berada di Asyiyat Arafah, berada di sore hari di padang Arafah. Bahasa di dalam riwayat tersebut da'a li ummati. Nabi Muhammad niki memanjatkan doa untuk umatnya yang berisikan di dalam doa tersebut Nabi bil maghfirah. Nabi Muhammad lunasan untuk umatnya untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat itu faujib bahasa Nabi SAW, maka saya dikabulkan doaku. Doa yang saya panjatkan dikabulkan. Hanya saja Allah Ta'ala mengatakan kepada diriku, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, ghafartu li ummati illa zalim. Bahasa Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya panjatkan doa, saya kabulkan doamu, permohonanmu, supaya aku mengampuni daripada umat-umatmu, saya ampuni. Illa zalim. Bahasa Allah Ta'ala, kecuali orang yang berbuat zalim, saya tidak akan ampuni. Bahasa Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW yang belum memiliki sifat haris, sangat semangat supaya umatnya niki termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan, tidak dengan zalim. Niki semangat Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al lidzalim al-jannah." Berikan bagi orang yang berbuat zalim itu surga. Walil mazlum al-maghfirah. Ampun. Ij'al lil mazlum al-jannah. Berikan bagi orang yang berbuat zalim itu surga. Berikan kepada orang yang dizalimi itu surga. Walil zalim al-maghfirah. Dan berikan kepada orang yang berbuat zalim ampunan. Niki permohonan Nabi. Setelah Nabi mendapatkan jawaban, selaku umat terampuni kecuali dengan zalim, Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah surga bagi orang yang dizalimi dan berikanlah ampunan kepada orang yang berbuat zalim. Falam yujab. Nabi mengatakan, dan saya tidak diijabah. Di kekabulan waktu malam ini. Kemudian berpindah dari Arafah ke Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah, dalam riwayat ini dikatakan wa qarrarat doa. Nabi Muhammad mengulangi doanya, mengulangi doa untuk memohon ampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka di situ Allah Taala fa'ujib. Nabi mengatakan, maka Allah Taala mengabulkan permohonanku, permintaanku supaya umatku itu mendapatkan ampunan. Tak kabulan Allah Taala. Ketika beliau berpindah dari Arafah ke Muzdalifah, di situ mendapatkan ampunan. Maka Nabi gembira, senang sampai kemuas Nabi Muhammad SAW ini saking gembiranya, sampai di sebelah Nabi ini ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad dalam kondisi tersenyum tanpa ada sebab yang mereka berdua ini disaksikan. Maka beliau berdua datang menghampiri Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Apa yang menyebabkan engkau gembira? Padahal kondisi kita ini tidak ada yang menyebabkan sesuatu yang gembira. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka Nabi mengatakan, ya wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah mengijabah. Allah Ta'ala telah mengabulkan permohonanku yang sebelumnya tidak dikabulkan. Nabi permohonan yang sebelumnya tidak dikabulkan, permohonan Nabi, orang yang berbuat zalim niki diberikan ampunan dan orang yang dizalimi mendapatkan surga. Ia haliman kekabulan di padang Arafah, makin kekabulan bahasa Nabi. Sehingga saya senang gembira. Wa arani Allah Ta'ala iblis bahasa Nabi. Dan saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala berfirman dengan iblis. Kenyangkan Allah Ta'ala mengabulkan doa saya. Saya lihat iblis, dia berputar-putar seraya meletakkan turab, meletakkan debu di atas kepalanya. Seraya dia mengatakan bilwai subur, celaka gunung iblis keliling. Celaka gunung iblis. Dia keliling, kenapa sebabnya? Dia mengatakan celaka karena ampunan Allah Ta'ala diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Coba yang berusaha serius, berempir istimewa Nabi Muhammad SAW. Kita niki 1400 tahun, 1446, itu makin niki. Sedangkan Nabi Muhammad zaman dulu sendiri 1446 ini
Niki perlu kita balas rasa cinta niki. Perlu kita balas rasa cinta Nabi kepada kita supaya kita mendapatkan daripada rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita tercipratan daripada rahmat tersebut. Lalu ada sekali lagi ini yang katakan, lalu ada orang yang mengatakan untuk apa kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tiru. Ini baru sedikit. Di masa kedua, riwayat kedua yang baca. Riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Siti Aisyah ini pernah suatu kali beliau mendapati Nabi fi nafsi. Dalam riwayat ini tibu nafsi ini arti Nabi dalam kondisi tenang, senang, angan. Tidak ada yang membuat beliau gelisah. Fataqarrabtu ilaihi, kata Siti Aisyah, maka saya datang menghampiri Nabi. Wa qultu lahu, maka saya mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ud'uli, ya Rasulullah doakan saya, kata Siti Aisyah. Maka doa yang terpanjat yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad untuk Siti Aisyah, Nabi baca, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Bahasa Nabi, ya Allah, lunasan ampunan untuk Siti Aisyah. Apa yang sudah dikerjakan daripada dosa, baik yang berlalu ataupun yang akan datang, ampuni, bahasa Nabi. Dan dosa yang dikerjakan dalam kondisi terang-terangan ataupun dalam kondisi sembunyi-sembunyi, yang gawe dalam kondisi biasa atau yang jelundengan, bahasa Nabi, ampuni dosa Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu taala ketika mendengarkan doa tersebut terpanjatkan daripada lisan Nabi Muhammad, senang gembira, sampai dalam dikatakan para ulama sampai loncat-loncat saking senang. Ketika Nabi menyaksikan kondisi Siti Aisyah yang senang gembira loncat-loncat karena doa beliau, maka Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah asuriti, wahai Aisyah, apakah aku gembira, senang dengan doaku? Maka kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kaifa la usah? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira? Bagaimana saya tidak senang? Doa itu terpanjatkan daripada lisan yang mulia, lisan yang tidak pernah berbuat dosa, lisan yang senantiasa memuji Allah Ta'ala, lisan yang senantiasa untuk memuji kehadiran Allah Ta'ala. Berapa dia senang ya Rasulullah. Maka bahasa Nabi SAW, ya Aisyah, wallahi, wahai Aisyah, demi Allah, bahasa Nabi Muhammad SAW, inna da'wati ummati fi kulli salat. Ketahuilah wahai Aisyah, itu adalah doaku yang senantiasa saya panjatkan untuk umatku setiap sembahyang, bahasa Nabi. Setiap sembahyang ini 5 waktu. Nabi Muhammad sholat itu bukan hanya 5 waktu, tapi belum melaksanakan sholat witir, belum melaksanakan sholat duha, belum melaksanakan sholat sunnah, dan senantiasa doa itu terpanjatkan untuk kita sebagai umatnya. Niki bentuk bagaimana rasa cinta Nabi Muhammad yang begitu besar kepada kita. Alhamdulillah. Niki perlu kita syukuri. Sekali lagi perlu kita syukuri. Kita syukuri dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dengan kita senantiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Niki bentuk bagaimana rahmat cinta yang begitu besar kepada kita. Dalam riwayat yang baca dalam kitab Dawaibul Afkar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, kaifa hal ummati Muhammad finnar. Bahasa Nabi Muhammad, bahasa Allah Ta'ala kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad yang berada di dalam neraka. Bahasa malaikat Jibril, ya Rabbi anta alam ini, wahai Tuhanku, engkau yang lebih tahu daripada diriku. Maka katanya Allah Ta'ala, undur, lihat kepada mereka. Turunlah malaikat Jibril ini ke neraka, menyaksikan bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad yang masuk dalam neraka. Ketika sampai di depan pintu gerbang, maka malaikat Malik berdiri untuk menghormati malaikat Jibril. Seraya dia berkata, ya Jibril, ma hamalaka ala hadza. Wahai Jibril, apa yang membawa engkau datang ke tempat ini? Maka katanya Jibril, amr min Allah. Ada perintah daripada Allah Ta'ala. Lalu katanya malaikat Malik, apa perintah Allah Ta'ala? Malaikat Jibril mengatakan perintah daripada Allah Ta'ala adalah untuk saya melihat bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad. Maka katanya malaikat Malik, ya Jibril, ma'adwa makanahu ma'asyad azabahu. Ketahuilah wahai Jibril, begitu sempitnya tempat mereka, begitu sakitnya siksaan Allah Ta'ala kepada mereka. Bahasa malaikat Jibril, saya ingin melihatnya, buka pintu neraka. Dia minta serius terbuka pintu neraka, maka umat Nabi Muhammad yang berada di tempat tersebut menyaksikan melihat malaikat Jibril yang penuh dengan cahaya, tidak terlihat di wajah beliau sebagai makhluk, sebagai malaikat penyiksa. Maka mereka mengatakan, man anta?
Siapa engkau wahai malaikat? Ma adwa wajhak, alangkah bersinarnya wajahmu. Ma ra'aina minka malaikata adab, kami tidak menyaksikan di wajahmu sebagai malaikat penyiksa. Maka kata Jibril, ana Jibril sahibu Muhammad fi dunya. Aku adalah malaikat Jibril, sahabat Nabi Muhammad di dunia. Nabi Basel, umat Nabi Muhammad di dalam kondisi semacam itu, mereka mengatakan, ya Jibril, balik salamna ila Rasulillah. Wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Ceritakan keadaan kami, bagaimana sempitnya tempat kami, bagaimana tersiksanya kami dengan siksa-siksa yang begitu pedih. Sampaikan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika mereka Jibril datang menghadap kepada Allah Ta'ala, kemudian mengatakan, ya Rabbi, begini keadaan mereka. Lalu katanya Allah, apakah ada saran mereka untuk Nabi Muhammad SAW? Maka kata mereka Jibril, na'am, ya, wahai Tuhan, ada saran mereka. Maka sampaikan. Ketika mereka Jibril ini masuk ke dalam surga untuk menemui Nabi Muhammad SAW, ketika itu dalam riwayat yang baca ini, Nabi Muhammad dalam kondisi di bawah pohon, ingin menyantap suatu makanan yang disediakan di hadapan beliau. Malaikat Jibril datang menghampiri Nabi seraya menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma abka, wahai Jibril, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bahasa malaikat Jibril, ya Rasulullah, jika engkau tahu kenapa saya menangis, maka tangisanmu akan lebih dahsyat, lebih keras daripada tangisanku. Maka Nabi mengatakan, apa itu wahai Jibril? Niki baru yang berkeluar, pungkurun berkeluar. Maka katanya Jibril, tadi Allah Ta'ala memerintahkanku untuk melihat bagaimana keadaan umatmu yang dalam neraka. Kemudian dalam kondisi begini sampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak jadi menyantap makanan tersebut, belum terletakkan kembali dan tetap menghadap kepada Allah Ta'ala. Singkat cerita, di situ Allah Ta'ala, di situ Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, engkau telah berjanji kepada diriku untuk membuat saya ridho sesuai dengan ayat yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad sesuatu yang menyebabkan engkau ridho, senang. Nabi Muhammad mengatakan, la arda wahid ummati finnar. Saya tidak ridho sedikit pun, satu pun daripada umat berada dalam neraka. Ridho kata Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Nabi Muhammad pergi. Nabi Muhammad minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang masuk dalam neraka ini. Lalu Nabi Muhammad ke sana. Ketika sampai di sana, ketika dibukakannya tabir, maka umat Nabi Muhammad menyaksikan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, nabi yang terucap daripada ucapan mereka. Bahasa orang-orang ini yang masuk dalam neraka ini, ya Rasulullah, laqad taraktana wa nasitana finna. Yang baca riwayat mungkin luar biasa. Bahasa para ulama, bahasa dengan ini, ya Rasulullah, laqad taraktana wa nasitana finna. Ya Rasulullah, engkau telah melupakan kami dan engkau telah meninggalkan kami di dalam neraka. Kira-kira secara logika saya sebab dalam neraka Nabi Muhammad atau ibadah? Mereka sendiri masuk neraka karena sebab perbuatan mereka. Nabi Muhammad mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Selalu umat yang tak masuk surga kecuali dengan satu yang milih. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Saya hati milih tak masuk surga ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhulul jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada diriku, taat dengan apa yang saya perintahkan, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang tidak taat, berarti dia yang tidak mau masuk dalam surga. Niki umat-umat ini yang tersiksa ini mereka sebabnya. Karena sebab mereka sendiri masuk neraka karena sebab melanggar perintah Nabi. Lalu ucapan Nabi Muhammad SAW membunuh dengan rasa rahmat. Beliau tidak mengatakan, hai suruh dari dunia neta aku. Neta itu yang diucapkan. Nabi Muhammad tidak mengatakan, karena sebab kalian sendiri kenapa bermaksiat kepada Allah Ta'ala sehingga kalian masuk dalam neraka. Tidak diucapkan. Fata'adzar Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat itu, fata'adzar. Ta'adzar ini mengucapkan ucapan maaf. Mohon maaf. Nabi Muhammad minta maaf. Niki dalam riwayat tersebut, fata'adzar Rasulullah SAW. Nabi Muhammad minta maaf kepada mereka. Kemudian mengucapkan ucapan yang baik, menyampaikan udur kenapa tidak bisa menolong mereka ketika awal-awal. Sehingga Nabi mengatakan, keluar surga daripada neraka. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad keluar daripada neraka dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Niki bentuk bagaimana kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya. Niki alhamdulillah. Sekali lagi perlu kita syukuri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan daripada pengajian ini menyebabkan Nabi Muhammad ini senang.
menyebabkan Nabi Muhammad jadi gembira, menyebabkan Nabi Muhammad mungkin memandang kita, dan semoga dengan sebab amal ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita semua mendapatkan anugerah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kondisi kita tertidur ataupun dalam kondisi terjaga. Dan semoga kita semua sebelum meninggal dunia kita pernah berjumpa Nabi Muhammad SAW dan berkumpul dengan beliau di dunia wal barzah wal akhirah, mendapatkan syafaat daripada Nabi SAW, syafaat daripada guru-guru kita, syafaat dari mereka orang saleh, syafaat daripada ulama-ulama yang kita sebutkan di majlis ilmu ini. Ala hadiniyah wa ala manawas salafun salih. Al-Fatihah. Kurang lebihnya tiang mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan kami, tiang mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la